hadis yang berbicara tentang seorang perempuan yang masuk surga hanya karena memberi makan seorang perempuan masuk surga, masuk neraka karena memuji kucing tidak memberi makan. Hadis ini dikritik oleh Aisyah, dia marah. Masa katanya perempuan kan manusia lebih mulia. Walaupun karena Bani Adam dari hewan. Tapi kenapa kok dikritik? Di masuk neraka? Berapa banyak sih dosanya dia dan berapa hebatnya kucing kok sampai dia mengeluh kucing saja? Nah, inilah para sahabat diterangkan. Itu hadisnya sahih. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang berani menyiksa binatang berarti hatinya tidak beriman. Sebab seorang muslim fikul hayahnya kan kepada Allah, kepada sesama dan kepada makhluk. Iya, makhluk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau dia berani mematikan kucing dengan tidak memberi makan, berarti hatinya sangat. Dan ini kalau sekarang ini sudah sangat hebat Islam, yaitu peri kebinatangan. Masya Allah, ini dijawab oleh para sahabat. Sebenarnya banyak ya, saya lupa dan saya baca bukunya di mana dulu, tapi saya inget-inget aja ya. Ini nggak ketemu. Hadis lain adalah misalnya Ibu ayat surah Al-An'am 141 tentang zakat. Al-An'am 161 tentang zakat yang wajib dizakatkan. Ayatnya mau? Al-An'am 141. Ini yang hafal Quran ini berapa nih? Iya, cuma kalau ayat berapa nggak hafal pojok juz berapa? Pojok berarti Allah nanti akan nasi makhluk 41. Kulu min samarihi wa asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa atu haqqahu yawma hasadi. Berikanlah hak orang-orang miskin ketika kamu memanen. Berdasarkan ayat ini, ulama fuqaha hanya mewajibkan makanan pokok yang harus dizakatkan. Padahal produksi-produksi pertanian lainnya yang bisa menguntungkan seperti karet, perkebunan anggur, sekarang kelapa sawit, ya kan, kopi, itu hasilnya bisa lebih besar dari pertanian padi, ya kan, jagung. Kenapa? Kenapa kok? Nah itu kan dikritik juga oleh para sahabat. Atau ada hadis laisa fil khudrawat shadaqah. Nah sekarang kalau sayuran, apalagi kalau sayuran yang pakai obat apa tuh namanya? Pestisida. Bukan, yang hidroponik itu kan? Hidroponik. Yang pakai bersusun, saya lihat tanamnya. Nah itu bisa dapat miliaran kali setahun itu ya. Nah itu kalau memakai hadis ini, nah itu kan perlu dikritik. Itu dikritik lagi oleh sahabat, ya kan? Nah ini namanya sahabat mengkritik sahabat, ya. Atau ada hadis lain, wal mau'udatu wal wa'idatu finnar. Orang yang mengubur anak perempuan dan yang dikubur masuk neraka. Apa salahnya? Katanya karena ada hadis al-qatil wal maqtul finnar. Kenapa ini dikaitkan ke situ? Padahal wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin ada beda dengan ayat dan tafsirnya. Nah, ini juga dikritik. Kalau al-qatil wal maqtul, oke, yang maktul itu masuk neraka juga karena kalau nggak dia bunuh, nggak dibunuh, ya dia membunuh. Karena kedua-duanya saling menjaga. Tapi kalau anak kecil, anak perempuan, bagaimana dia membela diri? Ini juga hadis ini dikritik, penafsiran sahabat ini juga dikritik, ya. Kemudian ada Alam 161. Hah? 141. Udah betul ini. Betul. Karena kaitan kita dengan sedekah zakat yang selama ini hanya diwajibkan kepada bahan makanan pokok. Padahal di luar makanan pokok uangnya lebih banyak perolehannya kan? Padahal di sini termasuk zaitun. Kalau zaitun oke, tapi kalau rumah kan enggak. Ya kan?
Tapi kalau pertanian sekarang pertanian yang lain sudah lebih besar dari pertanian jagung dan padi misalnya kan. Malah sekarang berkebun emas katanya Bu. Berkebun emas. Ngambilnya dari situ. Bukan hanya Berkebun emas. Ada ya? Ya. Atau ada hadis lagi, Allahumma ahini miskin, ahini miskin. Doa Nabi katanya. Padahal itu enggak benar. Padahal Nabi sudah dijamin oleh Allah kaya di surat Wadduha. Walaili idza saja. Jadi kita ini penafsiran karena selalu dikaitkan dengan ayat, ya kan? Walaili Wadduha walaili idza saja. Mawada'aka rabbuka wa ma qala. Makanan gula, wala sawfa yu'tika rabbuka lam yazidka ilman wa wajadaka dhalan hada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wajadaka dhalan Fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ketika kamu menjadi ailan tanggungan, kami perkaya kamu sehingga kamu bisa menanggung orang. Jadi nggak benar kalau Nabi doa minta dimiskin. Nah, ya kan? Masa Nabi bilang hidupkan aku dalam kemiskinan, padahal Allah udah jamin dia dengan diperkaya. Itu tadi dia orang dimakan. Kenapa? Yang riwayat hadis Sufi untuk menghibur diri karena miskin aja. Saya lupa, saya pernah baca, saya cari bukunya nggak ada. Banyak sekali seperti orang mati ditangisi itu, yang mati disiksa, itu juga dikritik ya. Atau inna abi wa abaka finnar. Ketika Nabi ini dari Anas. Ketika Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, bapakku di mana? Nah, karena Nabi ingin menghibur, dia bilang abi wa abaka finnar. Ini dikritik. Loh, apa salahnya Abdullah, ayah? Dia kan hidup di masa fatrah. Kok dikatakan masuk neraka? Padahal orang yang hidup di masa fatrah tidak dikenakan hukum taklif, kan begitu. Nah, ini juga dikritik ya, oleh para sahabat juga. Jadi penafsiran-penafsiran ini ada kritikannya. Bukunya di mana? Saya nggak tahu. Saya ingat-ingat, saya cari pakai baterai tempat buku saya, nggak ketemu, ya udah ya. Atau ada penafsiran Ibnu Mas'ud, dia tentang fasal fayal kauna ghayya. Ini surah Maryam ayat 50. Dia mengatakan qala wadi fi jahannam. Ini kritik juga ya. Atau dari Anas misalnya waja'alna bainahum maubiqa, dekat wadi di wadi yang berisi nanah dan darah ini. Nah, dari mana dia belum pernah tak dibanding di sana akhirat ya kan? Ketika juga dari Ibnu Abi Dunya itu riwayat. wa mayyam al-dzalika yalqa adzama. Kenapa? Enggak, yang mana tadi mungkin dia tafsir al-ayat bil ayat. Enggak, Dia ini belajar akwal sahabat, bukan Quran. Bukan Quran bil Quran. Enggak. Kalau Quran bil Quran kita tahu ya. Ini wadi fi jahannam, ini juga apa? Banyak mendapatkan kritikan. Yang kritik itu sahabat juga. Sesama sahabat. Aisyah tuh banyak mengkritik loh. Cuman bukunya apa? Saya lupa baca itu di Kairo ya. Jadi Balik lagi Bu. Dulu kan gak terpikir kalau bakal masuk ke IAIN. Dulu pikirnya jadi hanya di madrasah gitu kan ya. Contoh kok masuk sini, apa buku saya pernah baca semua itu. Kritikan-kritikan Aisyah terhadap hadisnya Bukhari, terhadap itu ada. Itu bagus banget kalau ini. Bukan berarti terhadap hadis Bukhari maksudnya. Hadis Bintu Abi Sati. Hurairah. Terhadap hadis Abi Hurairah, bukan Bukhari. Hadis Abi Hurairah. Ya, ini saya bahas pertanyaan-pertanyaan ya. Marah lagi. Belum ada. Sabar. Abi Aisyah Hurairah. meritik Bukhari. Tadi ada pertanyaan, perkataan sahabat itu bisa dipakai. Ulama sepakat menjadikan perkataan sahabat itu sebagai referensi kalau itu pun kalau syaratnya sahih. Sedangkan kaul tabi'in itu memang ada kontroversi, tapi belakangan semua menerima dengan anggapan bahwa tabi'in itu orang yang paling dekat kepada sahabat. Memang Imam Malik mengatakan
Tergantung. Umur rijal wa nahnu rijal katanya. Abu Hanifah. Kalau tafsir sahabat al-ain wa ras. Ahmad Tabi'in umur rijal wa nahnu rijal. Ayo kita beradu argumen, dia bilang gitu. Tapi belakangan para ulama sekarang mengakui bahwa aqwal tabi'in juga menjadi dianggap sebagai sumber riwayat kalau ada tabi'in lain yang mendukung. Tapi kalau ada pertentangan tidak diterima ya. Apa memang Ibnu Abbas? Ibnu Abbas memang banyak ilmunya, yang melestarikan ilmunya itu adalah para tabi'in. Kelebihan Ibnu Abbas, Nabi membawa dia ke Madinah karena dia kan ponakannya Maimun, usia baru 13 tahun, dan dia yang berumur panjang, baru meninggal sekitar 68 sampai 70 Hijriah. Jadi umurnya sekitar 90 lebih kan. Kemudian paling kaya tafsir itu memang Ibnu Abbas. Kalau dibilang tadi Tanwirul Mikbas, memang ada riwayat-riwayat yang tidak benar yang dinisbahkan Ibnu Abbas. Itu karena banyaknya wadda, orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu. Mereka mengambil dan menisbahkan hadis-hadis mereka ke orang-orang yang dekat dengan Nabi dengan harapan bisa diakui sebagai hadis. Tapi kan bisa dilihat ada ciri-cirinya ya. Ibnu Abbas itu menulis buku Gharibil Qur'an. Ada bukunya satu jilid Gharibil Qur'an. Kalau kita buka di bukunya Jalaluddin As-Suyuti Al-Itqan juga kita dapatkan banyak Gharibil hadisnya Ibnu Abbas. Itu memang dia yang punya asli. Sedangkan riwayat-riwayat Ibnu Abbas bisa kita lihat pada tafsirnya Ali bin Muawiyah, Ali bin Muawiyah ya. Ali bin apa itu? Muridnya. Bisa lihat kepada tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, kita bisa lihat kepada Mujahid bin Jabar, kita lihat Abdullah Sa'ad bin Muaz atau kita bisa lihat kan murid-muridnya. Hasan Basri. Kenapa? Ibnu Abbas pernah di Kufah, pernah di Madinah, Mekah juga. Pernah di Mekah. Bahkan dia membuka madrasah di Mekah. Jadi muridnya tersebar banyak. Mana paling banyak muridnya adalah Ibnu Abbas. Maka riwayat paling banyak adalah dari Ibnu Abbas. Semua riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas direkam, dilestarikan oleh murid-muridnya ya. Untung ada Ibnu Abbas. Untung ada Ibnu Abbas. Untung nggak ada ideologi kita. Jadi apa ada sahabat yang keliru ya? Meringankan saya. Kekeliruan itu maklum karena misalnya dia mencatat dari orang lain atau dia ingin menjelaskan langsung ayat, disambungkanlah dengan penafsiran seperti Abdullah bin Mas'ud ya. Ada yang salah paham ya kan? Ada yang melihat nggak logis itu. Apa-apa nggak logis ya, itu kayak Mu'tazilah, apa nggak logis. Kayak Aisyah itu banyak mengkritik karena dianggap nggak logis itu perkataannya kan, masa begini-begini. Nah itu akhirnya kan dijelaskan ya. Kadang-kadang ada hadis yang satu masalahnya hadisnya banyak, harus dikumpulin dulu untuk melihat mana yang sahihnya ya. Kemudian ada tentang Israiliyat, memang dari zaman Nabi Israiliyat itu sudah ada. Abdullah bin Umar itu mengambil 2 karung buku dari orang-orang Israiliyat, ditegur oleh Nabi, buat apa itu Umar? Seandainya pun Nabi Musa itu masih hidup, dia pasti akan beriman kepadaku. Ya. Jadi makanya Rasul mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj, ya kan? Silahkan kamu meriwayatkan dari Bani Israel, nggak ada kesulitan. Hanya saja la tukadzibu alayya La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Betul. Jangan percayai wa man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ketika kamu membenarkan atau kamu menidakkan, jangan sangkut pautkan dengan diriku, apalagi kamu mendustakan itu dariku, karena kau akan mendapatkan tempat di api neraka. Itu ancaman Rasul ya. Nah kalau sekarang kita sering dengar orang mencaci maki atau bari misalnya karena banyak menginventarisasi riwayat-riwayat Israiliyat yang dituduh begini-begini. Kalau justru kita harus bersyukur karena masih ada yang menginventarisasikan riwayat-riwayat yang kita anggap itu
memang menjelekkan tapi juga memperkaya khazanah keilmuan kita. Kalau misalnya Abu Ja'far at-Tabari tidak menginventarisasi riwayat-riwayat Israiliyat, sampai sekarang kita mungkin nggak tahu, itu hanya menjadi mitos, hanya hayalan. Tapi karena ada, inilah upaya orang yang ingin memiliki legitimasi baik dari sisi partai, dari sisi kabilah, dari sisi apa, dia membuat hadis. Itu ketahuan, itu Israiliyat, atau memang sumbernya bukan dari kaum muslimin tapi dari orang-orang Yahudi sendiri ya. Nah, qiraah sazah tadi Sofyan sudah jawab ya, bahwa itu bukan qiraah sazah ya. Ijtihad sahabat, apa itu termasuk penafsiran bukan hukum? Ijtihad sahabat itu bukan hanya terkait dengan hukum, tapi dalam semua aspek kehidupan. Jadi kalau misalnya dia membahas ayat tidak tentang hukum, itu juga aqwalus sahabah. Kayak tadi kita lihat Ibnu Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ayat Maryam 50, dia kan wadi fi jahannam yalqauna ghayya. Al-ghayya adalah neraka itu bukan, itu ijtihad dia, tapi bukan hukum. Jadi sahabat itu ijtihadnya bukan hanya mencakup tentang hukum ya. Jadi jangan salah. Bisa apa saja. Pertanyaannya itu ya. Apa lagi udah nggak ada. Ya. Nah, Bu, yang saya tegaskan Bu, jadi kita ini hanya mendeskripsikan saja ya, tak ada kritik ya kan gitu kan. boleh. Kita akan bangga sekali kalau ada di antara kita yang bisa mengkritik. Enggak, Saya aja artinya nggak bisa mengkritik. enggak, kritiknya itu jadi makanya selama ini kan belum dipilah-pilah gitu loh. Mestinya kan kayak tadi tuh memberikan contoh sahabat ini, nah maka yang ini mengkritik yang ini sehingga kita kritiknya kita itu ngikut gitu loh, ngikut yang ini kan gitu. Kritik yang kita adalah project kan gitu maksudnya. Kritik kita adalah mencari, melihat, memindahkan menjadi tulisan, membacakannya di sini, itulah kerjaan kita. Tapi untuk kita mengkritik tafsir sahabat, karena itu mereka hidup di masa itu, kita hanya mencari referensi yang membuat kritikan-kritikan itu. Sebagai contoh bahwa tradisi mengkritik itu sudah ada dari masa sahabat, bahwa keilmuan itu tumbuh berkembang karena ada saling kritik mengkritik, bukan saling tertutup begitu ya. Dan saya lihat memang makalah ini banyak sekali kekurangannya dan tidak mengena karena yang tulis di sini belum sampai sama sekali ya, beda banget gitu. Padahal kita menginginkan kritikan itu. Kalau saya ini kan nggak membahas ininya karena saya nggak tahu bukunya, mau kemana bukunya, cari bukunya saya lupa banget. Kalau nggak salah itu memang kalau nggak Qaradawi Ghazali. Muhammad Al-Ghazali. Iya, yang punya bukunya dia. Okay. Kalau nggak salah antara Qaradawi dan Ghazali. Saya kan seingat-ingat saya aja nih, jadi saya nggak tahu sanadnya, nggak tahu ini, lupa. Kira-kira Tapi judulnya masalah-masalahnya, dia seperti itu juga orang yang meninggal ditamisi berlebihan oleh keluarganya, yang meninggal akan dihukum siksa. Itu juga dikritisi. Nah, banyak itu hadis seperti gitu ya, seperti yang saya catat tadi juga. Cuma saya kurang ingat itu siapa yang dikritisi, siapa yang cuma yang saya ingat tuh Al-Hirah itu memang Abi Hurairah yang dikritisi oleh Aisyah. Dia mengingkari banget Aisyah, tapi setelah diberi penjelasan baru dia nerima. Karena dia bilang nggak logis, masa gara-gara binatang manusia harus masuk neraka, berapa nilai binatang? Tapi sekarang dijawab bahwa itu sebenarnya suatu kemenangan bagi Islam yang sudah menghargai binatang. Karena kita lupa fikul hayat kita itu sebenarnya tujuan kita hanya kepada manusia, padahal kepada tanaman, kepada binatang sudah dari dulu. Ada lagi yang saya ingat itu Nabi bilang tidak masuk surga orang yang di rumahnya ada cangkul. Itu kalau sekali lihat kan bingung. Padahal ya cangkul ada di rumah ya terang, orangnya berarti nggak kerja, malas kan. Seharusnya cangkul ada di kebun, orangnya di kebun mancul kan gitu. Nah itu juga banyak kritikan gitu ya. Banyak tuh hadis-hadis saya baca dulu ya, bisa lupa gitu. Jadi saya nggak bisa juga bilang bapak baca buku apa, tapi yang saya ingat di Syekh Ghazali dan di Qaradawi ada di situ banyak kritikan. Terutama tuh Syekh Ghazali itu banyak sekali mengkritisi hadis.
Hadis-hadis. Kalau Syekh Al-Ghazali kalau tidak salah bukunya tentang bagaimana memahami banyak hadis sekali. Nabi, itu yang ibu Bukan. maksud, bukan. Ada terjemahan pernah sebagai studi kritik hadis. Itu coba dibaca, ya, coba dibaca. Terjemahannya udah ada. Iya, coba baca. Kalau ada terjemahannya bagus sekali tinggal. Nah, saya lupa ya. Tapi yang banyak mengkritisi itu Syekh Al-Ghazali. Bukunya Pak. Yang banyak mengkritisi Syekh Al-Ghazali. Ya. Ada terjemahannya. Qaradawi malah kurang ya. Ini yang dimaksud Ghazali, Imam Ghazali atau enggak? Muhammad Al-Ghazali. Orang Mesir baru sekarang hidupnya. Imam Ghazali. Muhammad Al-Ghazali. Ya, kenapa kita mau belajar ini kembali ya, karena kita jurusan tafsir, kita udah S3, kita harus tahu kan minimal ada pemahaman kita tentang kritik yang memang sudah berlaku pada masa Rasulullah SAW. Sahabat ketika melakukan kesalahan, ada kalanya sahabat yang menegur, ada kalanya Nabi sendiri yang menegur. Banyak kan Nabi menegur kesalahpahaman sahabat. Hadis ini juga dikritikkan. Itu ketika Nabi lewat di kebun, ada orang sedang mengawinkan kurma dengan serbuk sari dan putihnya. Kemudian Nabi bertanya kenapa nggak dengan angin saja gini. Dia bilang kalau begini lebih efektif, hasilnya lebih banyak. Kemudian Nabi mengatakan ini juga dikritik. Ya kan, walaupun secara logika betul aja ya, tapi ini pun banyak kritikannya ya. Coba Bapak kumpulin aja kita ngomong-ngomong tadi itu, dilihat ya kan, lama-lama kan terkumpul juga gitu. Banyak yang Ada direkam. Iya, cuman saya kemarin pulangnya malam tadi saya ceramah pulang udah jam 1 ini nggak sempat. yang masuk kategori ini bukan cuma kritik terhadap penafsiran ayat Al-Quran ya Bu ya? Habis? Maksudnya terhadap hadis-hadis juga masuk. Bukan, karena penafsiran ketika itu dalam bentuk hadis kan Pak. Kan tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur, tapi judulnya tafsir. Karena tafsir pada masa sahabat tabi'in itu dalam bentuk hadis. Dia baru berpisah setelah masa abad kedua Hijriah, setelah berpisahnya tafsir dengan kitab hadis. Sebelumnya kan jadi satu. Jadi otomatis ya terkait dengan riwayat ya. Ya, silakan. Terkait dengan kalau sahabat tadi, apakah termasuk dalam kategori masuk dalam lahan kritikan hadis-hadis yang palsu yang disampaikan oleh sahabat ketika pasca terjadinya fitnah? Ya, jadi kalau sahabat itu sebenarnya tafsir dan riwayat juga, karena spesial untuk tabi'in dan sahabat, ijtihad mereka masuk dalam hadis, dalam asar, maka namanya asar. Kalau sunnah itu riwayat-riwayat dari Rasul yang dijamin kesahihannya. Hadis itu secara umum. Asar itu dari sahabat dan tabi'in yang belum ketahuan jejaknya, sanadnya sahih atau tidak. Itu namanya al-asar. Jadi khusus untuk para sahabat, baik dia ijtihad sendiri maupun dia hanya nerima dari Rasul, itu tetap dan dikatakan bil maksur, karena dia harus pakai jejak. Kita nggak lagi, kita sekarang riwayatnya sudah berdiri sendiri, tidak bisa dikatakan sebagai bil maksur. Ya, Sofyan kok bingung banget sih. Masa dibingungin lah, kayaknya serius amat ya. Soalnya tesis S2-nya. Ya. Kenapa begitu ya? Itulah kesepakatan ulama. Ya kan? Kesepakatan ulama dan tadi ada perkataan sahabat yang saya dengar di diskusi tadi. Ada perkataan sahabat yang dianggap marfu. Ini khusus untuk sebab nuzul. Karena Nabi tidak pernah meriwayatkan sebab nuzul. Tapi sahabat yang melihat turunnya ayat itulah yang meriwayatkan peristiwa turunnya ayat, sehingga dikatakan walaupun dari sahabat tetap dia katakan marfu dari Rasulullah khusus sebab ya. Kalau terkait dengan Khawarij masuk itu. Khawarij juga penafsiran kaum Khawarij. ketika dia masih masa sahabat masuk. Makanya Syiah, Khawarij, Batiniyah, Rafidiyah, Mu'tazilah, ketika itu pada dalam ruang lingkup sahabat atau tabi'in dia masuk. Hanya kelompok-kelompok ini ya berbeda. Iya. Apa Pak Salim? Saya